doanya sekalian doa makan ya. Karena kita mau langsung sarapan.
ya. Jadi yang lain coba lihat lagi ya, sampai begitu ya. Oke, sekarang semuanya juga bisa. Ayo lanjut. Shalala. Hei, jempolnya di atas, jempolnya. Sekarang baru kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Tapi persembahan pujian sungguh luar biasa juga yang terbaik. Sekarang berikan nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus
melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Bapa, kini saatnya Tuhan berbicara bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah hati kami, Engkau melembutkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tempat terbaik, tempat firman-Mu disemaikan. Firman-Mu itu petunjuk kehidupan yang senantiasa membimbing kami pada kebenaran. Firman-Mu itu menguatkan dan mengubah, menghibur dan meneguhkan, sehingga sebesar apapun persoalan pergumulan kami tetap setia mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih. Berkati kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita baca firman Tuhan sesuai tema renungan bagi kita pada malam hari ini. Kita baca dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26 kita baca bersama-sama kalau kita sudah menemukannya. Sekali lagi Yohanes 12 ayat 26 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tema firman Tuhan bagi kita yaitu kesetiaan keluarga dalam pelayanan. Sekali lagi, kesetiaan keluarga dalam pelayanan. Bapak Ibu, ada seorang ilmuwan pernah menyampaikan, walaupun ini adalah sebuah sindiran, ya bermakna sindiran karena dia melihat realita manusia di dunia ini ketika mereka mengklaim mereka melayani. Tahu apa katanya? Dia mengatakan yaitu, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Senang gak kita kalau kita harus melayani orang lain? Kalau misalnya kita disuruh-suruh, ya. Jadi dia menyampaikan hal ini karena dia melihat memang kita banyak memakai istilah-istilah pelayanan. Tetapi ketika kita disuruh-suruh, ambil ini, pergi ke sini, ke situ, ke sini, ternyata realitanya tidak seperti itu. Makanya dia mengatakan, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Kadang-kadang ada orang mengatakan, lu siapa? Penyuruh-nyuruh. Ya, penyuruh-nyuruh saja orang. Kan begitu. Senang gak? Ya, ini tidak mudah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang kita sering mengatakan yang namanya pelayanan. Tahu nggak kita pelayanan itu? Apa artinya pelayanan? Bapak Ibu, kemarin saya ketemu seorang pemuda. Dia cerita ke saya, Pak Pendeta, kemarin itu saya sudah menolong teman. Karena teman ini dia melayani di sebuah gereja dan mereka kekurangan peralatan sound system. Lalu saya membantu mereka.
untuk meminjamkan alat-alat saya kepada mereka dan langsung saya pasang juga. Tahu Pak Pendeta, ketika selesai ibadah mereka itu, lalu mereka menyalami saya. Mereka memberi saya uang amplop. Lalu saya berkata, oh jangan, ini kan pelayanan. Lalu dia cerita ke saya, Pak Pendeta, saya mau memiliki hidup yang berdampak. Tak pelayanan, apa maksudnya pelayanan di situ? Pelayanan tanpa harapan. Ya, artinya dia memahami pelayanan itu adalah suka rela tanpa pamrih. Dia punya pemahaman seperti itu. Ada juga sebuah gereja. Ketika gereja ini pergi ke sebuah gereja yang lain untuk meminta dana, lelang. Lalu dibahaslah di sidang majelis. Lalu ada satu orang majelis memberikan tanggapan. Oh, kita harus melayani mereka. Tahu apa artinya melayani di situ? Ya, membantu mereka, memberi mereka dana. Bahkan mungkin kita harus melayani mereka karena mereka itu tamu kita, maka kita wajib menjamu mereka. Bagi mereka pelayanan adalah memberi makan minum. Mereka memahami seperti itu. Minggu depan yang melayani adalah pengkhotbah pendeta ini, liturgos Satuan Kristo ini. Pelayanan di situ apa artinya? Pelayanan artinya memimpin sebuah ibadah. Ketika panitia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan memberikan alasan, ya saya sibuk, ya sudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Ini kan sebuah pelayanan, jangan dipersoalkan, jangan dipaksa-paksa. Dia memahami pelayanan artinya, ya kalau boleh pelayanan itu tidak perlu berkualitas, asal jadi, asal saja. Dia memahami pelayanan begitu. Ada juga pelatih kor. Pelatih kor ini dia menyampaikan kepada peserta kor, ingat ya, besok kita latihan di tempat ini pada jam ini. Ingat ya, kita harus on time. Jangan santai-santai saja. Ini pelayanan loh. Tahu apa artinya pelayanan di sana? Artinya dia memahami bahwa pelayanan itu identik dengan kesungguhan, penuh keseriusan. Jangan dianggap biasa saja. Seorang pendeta ditanya, kamu kerja di mana? Dia tidak menyampaikan karena mereka tidak tahu apa pekerjaannya. Tahu apa jawabannya? Oh, saya tidak bekerja. Saya melayani di sebuah gereja di tempat ini. Baginya pelayanan itu adalah lawan daripada bekerja. Karena dia tidak memahami, dia berlawanan. Yang anehnya juga, ternyata bukan hanya di gereja memakai istilah-istilah ini. Di restoran juga. Pernah Bapak Ibu makan di restoran pasti. Dan kita punya kesan tersendiri. Wih, restoran ini bagus sekali. Pelayanannya bagus sekali. Tahu sebenarnya apa artinya itu? Karena di restoran itu makanannya lezat. Para pelayannya itu bisa melayani dengan cepat dan ramah. Lalu kita mengklaim, wow, pelayanan mereka di sini bagus sekali. Tetapi isi pelayanan menurut mereka itu hanya persoalan makanannya enak, cepat disajikan, dan juga ramah para pelayannya. Kita ya tapusan geda
ba restore agar rasi ay bang kebaka duduk dari itara ina ulo fakir so dalu betaan. Itara saya kamane saya lupa akan kurataan. Padahal bina lagu regore dan ya bisa ulang. Ya. Ada juga dalam dunia sekuler dia memberi nasihat kepada sahabatnya. Waduh, sudahlah, tenang saja. Kok mulut yang usil itu dilayani? Kadang-kadang istilah juga di situ dilayani. Artinya mereka memahami bahwa pelayanan di situ adalah menerima dan tangan. Itu. Sekali sebulan kalau boleh kendaraan ini diservis. Tahu nggak diservis? Itu artinya dilayani. Artinya kendaraan ini perlu dilayani, diservis dalam arti ganti oli. Jadi mau melayani kendaraan artinya ganti oli. Kalau kita melihat di hotel ada tukang pijit di situ. Di situ juga mereka memberikan sebuah iklan. Kalian akan dilayani oleh para tukang-tukang pijit yang cantik dan menarik. Ada itu iklan. Artinya bagi mereka pelayanan itu adalah terkait dengan orang-orang yang cantik-cantik ini dan menarik. Bon tidak dilayani. Artinya pelayanan di sana. Ya, artinya yang dilayani hanya orang-orang yang membayar, yang tidak, jangan dekat-dekat ya. Mereka juga memakai pelayanan di sana. Masih banyak lagi. Kalau di Polres ada juga itu pos pelayanan ya Pak, masih sih. Pos pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Artinya di sana juga pelayanan terhadap masyarakat. Apakah ada yang mau melapor, apakah ada yang punya persoalan, mereka melayani. Ternyata bukan hanya persoalan di gereja, termasuk juga dalam pekerjaan sekuler lainnya, ternyata itu disebut dengan pelayanan. Dan di Alkitab ada 4 istilah tentang pelayanan itu. Itu yang kita kenal dengan diakonia. Ya. Jadi diakonia ini sesungguhnya adalah seseorang yang melayani majikannya, melayani, memberikan makanan kepada majikannya. Kedua, seseorang yang melayani, tetapi yang ia layani itu adalah orang yang paling rendah. Sementara dia dari segi status dia tinggi, tapi dia melayani orang yang rendah. Itu diakonia. Ada juga dalam Alkitab istilahnya adalah doulos. Artinya seorang hamba, seorang budak. Karena dia ini budak telah dibeli hidupnya oleh tuannya, maka dia harus melayani tuannya itu. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengosongkan dirinya, walaupun sebenarnya dia ini adalah Raja Allah, tapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi pelayan supaya yang lain bisa terselamatkan. Dan ada juga istilah lain dalam Alkitab adalah yaitu latreia. Artinya ini lebih pada pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi berbicara tentang pelayanan, Bapak Ibu, sesungguhnya dia lebih mengarah pada melayani orang banyak atau mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan mengedepankan kepentingan orang banyak. Mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia hanya mau mengikuti kehendak Tuhan saja. Artinya hidupnya secara keseluruhan dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Dan segala hal yang ia lakukan dalam hidupnya itu hanya untuk Tuhan. Tubuhnya,
untuk Tuhan, dan apa yang dikerjakan oleh tubuhnya ini adalah hanya untuk Tuhan saja. Dan itulah konsep pelayanan. Dan sesungguhnya di konsep inilah kita harus membangun pelayanan kita. Artinya pelayanan kita adalah tidak terfokus pada, tidak berorientasi pada diri sendiri. Kiranya apapun yang kita kerjakan itu benar-benar bermanfaat, berguna untuk orang lain, dan juga adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan justru disinilah Bapak Ibu persoalannya. Mengapa menjadi satu persoalan? Karena tabiat manusia itu adalah selfie. Jadi sukanya selfie. Ya, karena kalau kita juga berfoto kan itu kan selfie. Sebenarnya yang kita foto itu adalah kita. Kita yang kita perhatikan situ, terserah orang lain bagaimana, kita dulu selfie. Itu kan tabiat manusia. Ya untuk sama saya mikir, wah udah foto-foto dari bab, siapa nu fagi bisa ngerao. Si kemana? Pasti si mana ada bapak ibu mikir. Ih ada si mana penampilan utama. Hanalah foto itu si mereka. Maunya mikirlah sofu apa siapa itu namanya sikat. Itu kan tabiat kita manusia. Dan sekarang Tuhan menentang hal itu. Dia mengatakan di sini, siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Kalau dikatakan mengikut aku, sesungguhnya dia mau mengatakan di sini, dia harus benar-benar mengubah arah hidupnya itu. Dari yang berpusat pada dirinya sendiri, sekarang dia mengikut aku. Sekarang gaya hidupnya itu harus mengikuti gaya hidup saya. Orientasi hidupnya itu harus menjadi memperhatikan orientasi hidup saya dan menjadi orientasi hidupnya. Kesukaan saya itu harus menjadi kesukaannya. Apa yang saya mau harus dia ikuti. Jadi melayani itu adalah kita harus mengikuti, menghidupi apa yang Tuhan kehendaki. Berbicara tentang pelayanan Yesus, hanya umur 33 tahun dia mengakhiri pelayanannya. Tapi sebenarnya pelayanannya ini hanya 3 tahun sebenarnya. Tapi luar biasa. Hanya 3 tahun. Ya, dia melakukan pelayanan ketika dia sudah layak, sudah dewasa. Pergi ke kota, pergi ke desa, jalan terus menghadapi orang Farisi, menghadapi orang suka setan, orang miskin, dan lain sebagainya yang kelaparan. Semua hidup Yesus itu hanya dalam 3 tahun dia menyerahkan untuk kepentingan orang banyak. Dan itu yang ia lakukan. Dan sekarang dia mengatakan, dia harus mengikut aku. Kamu mau menjadi pelayan? Ikutilah yang sudah aku lakukan. Pada Allah mufurku bangirangi rata. Karena mau tidak mau, lawan kita adalah diri kita sendiri. Lawan kita adalah ego kita. Lawan kita adalah pementingan diri sendiri, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Dan mungkin ketika kita mau mengikuti Yesus itu tidak mudah. Kita pasti akan menderita. Kita pasti akan sakit. Kita pasti akan berlawanan arah. Kita pasti tidak mau mengikuti arus. Kita pasti akan mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Dan justru disinilah tema ini dia sampaikan, kesetiaan keluarga dalam pelayanan.
Di sini kita akan diuji kesetiaan kita. Ibu nata mane-mane bahai teruk udania first of all maka bangre soya adre ya. Karena kita benar-benar mengesampingkan, mengosongkan diri kita ini, dan hidup kita ini kita abdikan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa musuh kita adalah diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya? Caranya gampang dan pelaksanaannya tapi minimal kita harus punya prinsip. Seperti tadi kami singgung, kita harus punya prinsip bahwa hidup saya ini saya mau berdampak. Hidup saya ini saya mau berguna. Hidup saya ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. Artinya inilah yang kita kedepankan. Bagaimana supaya hidup saya ini berguna, bermanfaat. Nah, sebenarnya ada teman kita yang kehausan. Bapak Ibu kasih 1 gelas aqua, Anda sudah berguna. Walaupun itu sederhana, tapi manfaatnya itu sangat luar biasa. Kemarin ketika ada retreat PGIS, saya ikuti. Kebetulan ibu ini dia punya anak di Bandung. Ketika anaknya ini dia mendengar ibunya sudah di Bandung, lalu dia mau mengambil kesempatan itu ketemu dengan ibunya. Lalu ibunya ini meminta kepada semua peserta, bisa enggak kita tunggu sebentar karena anak saya lagi di perjalanan sekarang menuju ke sini, dia mau ketemu saya. Ada sebagian orang juga diam, ada juga sebagian orang, oke, kita tunggu 5 menit, kalau tidak ada kita pergi. Tahu-tahu lebih sampai 15 menit orang sudah gelisah. Mana dia? Anak. Ada juga yang mengatakan di jalan. Sudah, kita pergi saja. Lalu ada seorang teman mengatakan, Bapak Ibu, menjadi berkat itu bukan hanya persoalan ketika kita sudah senang, ketika kita sudah memiliki semuanya, lalu kita baru menjadi berkat. Tidak. Menjadi berkat itu juga adalah ketika kita juga rela kehilangan sesuatu. Kita kehilangan waktu 15 menit, tetapi kita sudah membahagiakan anak ini. Kita sudah membahagiakan ibu ini. Dan luar biasa ketika mereka ketemu, mereka itu berpelukan dan menangis. Luar biasa. Hanya mengorbankan 15 menit, tapi orang bisa berbahagia. Bapak Ibu, menjadi berkat itu tidak selamanya harus kita punya dulu. Waktu saja itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat itu kita harus rela kehilangan sesuatu demi kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan menjadi berkat itu perlu kita tanggalkan ego kita ini. Yang penting orang lain bahagia. Antara suami istri kita perlu tanggalkan. Ya bisa bawahnya lebih baik niwak, tidak bisa dibilang tanggalkan. Sudah. Yang penting kita bisa bahagia. Ketika karena ego kita, pikiran kita macam-macam, ada prasangka buruk lah, ada menuduh-nuduh lah. Lalu ketika kita juga yang mendengarkan itu langsung emosi, kenapa kau tuduh-tuduh saya? Kenapa berprasangka begini-begini? Kalau kita mau sebuah suasana keluarga dan anak-anak kita merasa damai, kita tanggal kalau boleh
dia. Hei nanu irugi betak. Kan jangan sampai menjadi berkat itu kita sakit kadang. Harus kita sakit. Menjadi berkat itu kita menderita. Kemarin ada teman, ada yang minta dana. Kenapa kita kasih dana sama mereka? Mereka sudah punya, kita kurang. Di sini dulu kita cukupkan dulu di sini, baru di sana. Kapan mau jadi berkat? Dan belum tentu ketika Anda punya segalanya, belum tentu Anda bisa melakukan atau menjadi berkat. Lihatlah Yesus, apakah dia punya segalanya? Enggak. Justru dalam penderitaan sendiri, penderitaannya itu bisa dirasakan menjadi satu berkat bagi orang. Wah. Disinilah kesetiaan kita sangat ditantang Bapak Ibu malam ini. Dan hal yang menarik dikatakan di sini, di mana para pelayanku itu ya dikatakan, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Diteruskan, ia akan dihormati Bapa. Ini anugerah yang luar biasa. Artinya sebuah pelayanan yang kita lakukan, apapun itu, apabila itu demi kebaikan orang lain, untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita melakukannya walaupun kita kehilangan sesuatu, ternyata itu sangat berharga sekali di mata Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa pelayan-pelayan seperti itu, di mana nanti aku ada, mereka juga berada. Bahkan dia akan dihargai oleh Bapakku. Ternyata penghargaan itu Bapak Ibu anugerah. Andre beri ke Andre saya inilah harakuin rau ke abu dan habuli. Dan yang menghargai kita itu adalah Tuhan. Mungkin kebaikan yang kita lakukan kita dilupakan. Pasti kita sudah melakukan kebaikan, tetapi dilupakan. Kita sudah melakukan kebaikan, tetapi tidak dihargai. Kita sudah berkorban, tetapi orang lain tidak menganggap. Bisa saja. Dan saya mau katakan, teruslah berbuat baik. Terus dan terus, karena hidup ini adalah persoalan kita dan Tuhan. Anda tidak dihargai karena Anda berbuat baik, gak usah sedih. Lihat itu bersejarah, gak apa-apa, ada sama Tuhan. Dan apapun itu, teruslah berbuat baik. Teruslah mulai malam ini katakan dalam diri kita, aku mau menjadi orang yang berguna. Aku mau menjadi orang yang bermanfaat. Aku mau hidup saya ini bisa berdampak baik kepada orang lain. Teruslah menerus dengungkan itu. Sesederhana apapun, lakukanlah. Ingat bahwa Tuhan yang melihat perbuatan kita. Tuhan akan menghargai itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, antara suami dan istri dan keluarga, kita berharap penghargaan dari Tuhan. Itu jauh lebih penting, penghargaan dari Tuhan. Manusia tidak menghargai kita, Tuhan menghargai. Itu yang lebih penting. Untuk apa kita diagung-agungkan di dunia ini? Tetapi Tuhan mengatakan, waduh, aku tidak suka dengan hamba-Ku ini. Dan apa? Jauh lebih berharga yang dari. Maka teruslah memiliki hidup yang berdampak. Demikian renungan, dan mungkin nanti kita bisa sharing. Ini nanti kita serahkan kepada